Khamisan ad-damu alladzi tarahu al-hamilu. Masih di bab 2, di bagian kelima, di sini akan membahas tentang perempuan hamil yang keluar darah dari kemaluannya. Idza ra'at al-hamilu daman yasluhu ayyakuna haidon bi an balagha yauman wa lailatan fal azharu min aqwali imamina Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun. Jika ada seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian perempuan hamil ini mengalami pendarahan. Jika darah yang keluarnya itu mencakup durasi paling sedikitnya masa haid, yaitu 24 jam, maka darah yang keluar dari perempuan hamil ini dihukumi darah haid menurut qaul paling kuat Imam Syafi'i. Berdasarkan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 222, qul huwa adza, dan berdasarkan hadis Nabi, inna damal haidi aswadu yu'rafu, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam sebagaimana yang diketahui. Kemudian sadisan an-naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haidi. Bagian keenam akan menjelaskan tentang darah haid yang terputus-putus. Idza ra'at al-haidu yauman daman wa yauman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an. Jika ada seorang perempuan mengalami satu hari keluar darah, satu hari suci, atau misalkan 1 jam keluar darah, 1 jam suci, maka tidak ada perbedaan dalam 4 mazhab. Sesungguhnya darah yang keluar tadi itu dihukumi darah haid. Wala khilafa annaha idza ra'at an-naqa'a yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma wa yajuzu li zauji wat'uha. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam 4 mazhab bahwa ketika dalam keadaan masa suci, perempuan tadi diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, bahkan boleh disetubuhi oleh suaminya. Li'anna dhahira baqa'ut tuhri wa adamu mu'awadatid dami. Karena secara zahir perempuan tadi itu dalam keadaan suci dan dalam keadaan tidak tahu bahwa darah akan keluar lagi. Fase terputusnya darah kemudian keluar lagi, menurut qaul yang paling kuat itu dihukumi masa haid dengan 2 syarat. Yang pertama, alla yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqa'i khamsata asyara yauman. Total keluarnya darah dan terputusnya darah tidak melebihi 15 hari. Ini syarat yang pertama. Fa'in jawaza, maka jika melebihi 15 hari, dan darah yang keluar muttasilan bidamin qablahu, bersambung dengan darah sebelumnya, dalam artian tidak ada jeda, fahadhihi imra'atun mustahadatun, maka perempuan tadi mengalami istihadah, di mana ikhtalato haiduha bituhriha, darah haid dan darah istihadah tercampur. Jika keadaannya seperti ini, faturaddu ila ihda suwaril mustahadati fil haidi. Untuk mengetahui mana darah haid dan mana darah istihadah, maka dikembalikan kepada gambaran-gambaran orang yang istihadah yang akan dibahas di bab selanjutnya. Wa amma idza lam yattasil ad-damu bidamin qablahu. Adapun jika darah yang berlebih tadi tidak bersambung dengan darah sebelumnya, dalam artian dijeda oleh terputusnya darah, maka darah yang keluar tadi dihukumi darah istihadah dan perempuan tadi dalam keadaan suci. Dan jika masa sucinya sudah melebihi 15 hari, kemudian keluar lagi darah, maka darah yang keluar itu dihukumi darah haid yang baru. Yang kedua, alla yanqusa majmu'ud dima'i an aqallil haidi. Total keluarnya darah tidak kurang dari 24 jam. Fa idza naqasa majmu'ud dima'i an yaumin wa lailatin fa hadza ad-damu damu fasadin wastihadatin.
Yang kedua, jika terputus-putusnya darah ini kurang dari 24 jam, dalam artian tidak mencakup 1 hari 1 malam, maka darah yang keluar tadi dihukumi darah penyakit atau darah istihadah. Berkaitan dengan hal ini, sekiranya ada 4 contoh kasus keluarnya darah haid secara terputus-putus. Contoh yang pertama, ada seorang perempuan keluar darah 3 hari, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 3, kemudian darah tersebut berhenti. Kemudian perempuan ini keluar darah lagi pada hari ke-10, katakanlah tanggal 10, dan darah tersebut berhenti lagi. Bagaimana hukumnya? Maka tanggal 1 sampai tanggal 3 darah yang keluar itu dihukumi darah haid. Begitupun pada tanggal 10 darah yang keluar itu juga dihukumi darah haid. Terus bagaimana tanggal 4 sampai tanggal 9-nya? Maka tanggal 4 sampai tanggal 9 ketika terputusnya darah itu juga dihukumi masa haid. Karena total keseluruhan antara keluarnya darah dan berhentinya darah tidak melebihi 15 hari. Contoh yang kedua, ada seorang perempuan keluar darah pada hari Rabu sekitar 6 jam. Kemudian darah tersebut berhenti. Kemudian perempuan ini keluar darah lagi pada hari Kamis sekitar 10 jam dan darah tersebut berhenti lagi. Bagaimana hukumnya? Maka semua darah yang keluar itu dihukumi darah istihadah. Kenapa? Karena total keseluruhan kurang dari 1 hari dan kurang dari 1 malam. Kemudian contoh yang ketiga, ada seorang perempuan keluar darah selama 7 hari. Katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian darah tersebut berhenti. Kemudian perempuan ini keluar darah lagi pada tanggal 16 dan 17. Katakanlah hari ke-16 dan hari 17. Dan darah tersebut berhenti lagi. Bagaimana hukumnya? Maka tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dihukumi darah haid. Dan tanggal 16 dan 17 darah yang keluar itu dihukumi darah istihadah. Kenapa dihukumi darah istihadah? Karena sudah melewati batas maksimal haid yaitu 15 hari. Dan si perempuan dihukumi suci. Begitupun tanggal 8 sampai tanggal 15 ketika terputusnya darah itu juga dihukumi masa suci. Karena sampai tanggal 15 tidak keluar darah lagi. Kemudian contoh yang keempat, ada seorang perempuan keluar darah 10 hari. Katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 10 dan darah tersebut berhenti dalam artian tidak keluar lagi. Kemudian perempuan ini keluar darah lagi pada tanggal 18 sampai tanggal 30 dan berlangsung selama 12 hari. Dan darah tersebut berhenti lagi. Bagaimana hukumnya? Maka keluarnya darah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dihukumi darah haid. Adapun keluarnya darah tanggal 18 sampai tanggal 30 yang berlangsung 12 hari tadi itu tidak bisa langsung dihukumi darah haid. Kenapa? Karena si perempuan harus menyempurnakan paling sedikitnya masa suci dulu, yaitu 15 hari. Kalau seperti itu berarti sejak berhentinya darah pada tanggal 11 sampai tanggal 25 itu dihukumi masa suci. Walaupun pada tanggal 18 sampai tanggal 25 keluar darah. Dan darahnya yang keluar itu dihukumi darah istihadah. Dan keluarnya darah pada tanggal 26 sampai tanggal 30 yang sisanya itu dihukumi darah haid yang baru. Wallahu a'lam bishawab.